Peran bahasa Melayu dalam pembentukan bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Melayu dan perkembangannya di Nusantara. Bahasa Melayu memiliki akar yang kuat di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dikenal sebagai lingua franca sejak abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan oleh pedagang dan pelaut di seluruh kepulauan Nusantara. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Malaka, bahasa Melayu menjadi bahasa administrasi dan perdagangan. Kolonialisasi oleh bangsa Eropa, khususnya oleh Belanda, turut memperluas penggunaan bahasa Melayu dengan adaptasi dan penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa lain. Kemudian aspek bahasa Melayu yang mempengaruhi pembentukan bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah fonologi. Fonologi itu adalah bunyi dan sistem fonetik yang serupa. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah struktur kata dan penggunaan afiks atau prefix, infiks, dan sufiks. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis merupakan struktur kalimat dasar yang sama atau SPO, subjek, predikat, objek. Yang keempat ada semantik. Semantik merupakan arti kata dan ekspresi yang berakar dari bahasa Melayu. Yang kelima ada leksikon. Leksikon merupakan sebagian besar kosakata dasar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kemudian membandingkan struktur tata bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia modern. Persamaannya itu pola kalimat dasar, SPO, subjek, predikat, objek. Yang kedua adalah penggunaan partikel seperti lah, pun. Perbedaannya, ejaan yang disempurnakan, misalnya OE menjadi U. Kemudian, pengaruh dari bahasa asing seperti Belanda dan Inggris dalam kosakata. Pengaruh bahasa Melayu dalam kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memberikan banyak kontribusi dalam kosakata bahasa Indonesia. Beberapa contoh kata yang berasal dari bahasa Melayu ada seperti rumah, air, keluarga, bahasa, makanan, jalan, rakyat, adil, sistem, dan budaya. Peran Sumpah Pemuda 1928 dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda 1928 adalah tonggak sejarah yang signifikan di mana para pemuda Indonesia berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumpah ini membantu memperkuat identitas nasional dan mempermudah komunikasi antar suku bangsa di Indonesia. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Proses standarisasi bahasa Indonesia dari bahasa Melayu dan tantangannya. Setelah Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia mulai distandarisasi melalui beberapa tahap. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Itu sistem ejaan pertama yang digunakan. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan atau AYD. Diperkenalkan pada tahun 1972 untuk menyederhanakan dan menstandarkan ejaan. Kemudian, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUABI. Panduan terbaru untuk ejaan dan tata bahasa. Tantangannya, keberagaman dialek di berbagai daerah, pengaruh kuat dari bahasa daerah dan bahasa asing, penyesuaian ejaan dan tata bahasa agar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Pengaruh bahasa Melayu dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Pengaruh bahasa Melayu masih sangat terlihat dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Banyak kata-kata dasar, ungkapan, dan idiom yang digunakan dalam percakapan berasal dari bahasa Melayu. Media, pendidikan, dan komunikasi formal juga banyak menggunakan kosakata dan struktur yang berakar dari bahasa Melayu. Timeline perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi Kesultanan Malaka. Pada abad ke-17, penyebaran melalui perdagangan dan kolonialisasi Eropa, khususnya Belanda. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergerakan nasional. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda ikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1945 hingga 1950, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Pada tahun 1980-an, pembaharuan kurikulum pendidikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Tahun 2000-an hingga kini, adaptasi teknologi dan digital, pengayaan kosakata, serta penguatan kebijakan bahasa. Daftar kata dalam bahasa Melayu dan padanan dalam bahasa Indonesia modern. Dalam bahasa Melayu, keluarga. Dalam bahasa Indonesia, tetap keluarga. Kemudian makan, rumah, air, jalan, adil, sistem, budaya, bahasa, dan juga rakyat.